Jadi ketika sahabat juara itu membatasi konsep-konsep dalam penelitiannya, itu akan mempermudah kita dalam proses analisis data. Halo sahabat juara sekalian, balik lagi bersama saya Maflaha di arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang namanya tinjauan pustaka, manfaat dan cara menulisnya. Nah, sebenarnya tinjauan pustaka ini ada di bab 2 skripsi kalau sahabat juara lagi nulis skripsi atau tesis, disertasi dan lain sebagainya. Ini harus ada karena ini menjadi bagian penting ketika sahabat juara itu menuliskan sebuah penelitian. Ibaratnya ini sebagai sumber pengetahuannya ketika sahabat juara menuliskan skripsi misalkan. Nah, apa aja sih yang harus ada di dalam sebuah tinjauan pustaka? Menurut definisinya, tinjauan pustaka itu adalah bab yang mengemukakan sejumlah teori serta pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang ingin dilakukan. Jadi ini penting banget di dalam sebuah skripsi kalau sahabat juara lagi nulis skripsi. Ini ada di bab 2. Kalau sahabat juara masih bingung juga mengenai apa isi yang harus ada di dalam bab 2, bisa klik link di bawah ini untuk mencari tahu apa aja yang harus ada di dalam pembahasan bab 2. Cara membuat tinjauan pustaka yang baik dan benar ini adalah ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah membuat outline. Outline ini tuh penting banget untuk sahabat juara bikin karena ini yang akan memudahkan apa saja yang harus kita tuliskan di tinjauan pustaka ini. Jadi kalau kadang apa ya namanya? Kadang ketika kita tidak membuat outline, kita akan melebar kemana-mana konsep yang kita tuliskan di tinjauan pustaka. Jadi penting banget untuk membuat yang namanya outline di dalam sebuah tinjauan pustaka. Kemudian poin yang kedua adalah mencari literatur. Tentunya di dalam sebuah tinjauan pustaka biasanya sahabat juara itu perlu untuk membaca banyak sumber. Jadi penting banget untuk kita baca mungkin dari jurnal ilmiah, buku, ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ataupun kasus masalah sosial yang ingin sahabat juara kaji. Di sini mencari literatur itu penting banget untuk mendukung ilmu pengetahuan sahabat juara dan mengkolaborasikannya dengan daya tangkap ataupun dengan pengetahuan sahabat juara untuk dituliskan di dalam sebuah tinjauan pustaka. Nah, poin ketiga adalah menyusun dengan bahasa sendiri. Jadi perlu digarisbawahi sahabat juara, ketika kita menuliskan tinjauan pustaka, walaupun kita mencari informasi ataupun mungkin konsep-konsep itu dari buku, kemudian jurnal dan sebagainya, kita juga perlu untuk menuliskan kembali dengan bahasa kita, dalam artian dengan bahasa yang benar dan baku tentunya, karena ini adalah tulisan-tulisan ilmiah gitu. Jadi kadang kita seringnya adalah meng-copy paste apa yang dikatakan oleh para ahli mengenai konsep tertentu yang ingin kita kaji atau kita teliti. Nah, sebenarnya kita perlu untuk menuliskan kembali dengan bahasa kita. Ibaratnya seperti membahasakan ulang apa yang disampaikan oleh si ahli terhadap sebuah konsep yang relevan dengan penelitian kita. Karena kalau sahabat juara memiliki kebiasaan untuk copy paste dari pendapat ahli ataupun mungkin konsep-konsep yang sudah dipaparkan oleh para ahli di bidang tertentu, misalkan sahabat juara lagi nulis skripsi atau tesis dan sebagainya, ketika dicek Turnitin ataupun tingkat plagiasinya, ketika kalimatnya sama, kata-katanya sama dan sebagainya, itu bisa mengindikasikan tingkat plagiarismenya tinggi. Jadi perlu untuk membahasakan ulang apa yang telah disampaikan ataupun apa yang kita dapatkan dari buku, jurnal dan sebagainya. Kemudian yang keempat, melihat umum dari judul. Nah, biasanya nih untuk memudahkan para penulis ataupun para peneliti, mungkin juga untuk memudahkan sahabat juara sekalian menuliskan tinjauan pustaka, sahabat juara perlu melihat judul dari sebuah penelitian yang memang sahabat juara ingin lakukan. Penting banget untuk sahabat juara itu tahu konsep-konsep yang tertera di dalam sebuah judul yang akan sahabat juara itu kemukakan. Nah, di dalam tinjauan pustaka itu sendiri, judul-judul ini penting untuk kita breakdown terkait konsep yang digunakan.
Jadi memang tinjauan pustaka itu adalah salah satunya adalah melihat umum dari judul penelitian kita. Misalnya nih saya ambil dari contoh skripsi saya ya. Judul skripsi saya adalah Warung Tegal Relasi Kampung Penyangga Kota di Kota Jakarta. Konsep yang saya berikan di dalam tinjauan pustaka ini bisa bicara tentang sektor informal. Jadi karena Warung Tegal itu bagian dari sektor informal. Kemudian konsep terkait kampung, konsep terkait kota, kemudian konsep mengenai ekonomi perkotaan dan lain sebagainya. Jadi konsep-konsep ataupun batasan yang harus kita tuliskan di dalam tinjauan pustaka kita bisa lihat dari judul penelitian kita. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan kajian pustaka, apa aja sih fungsi dari kajian pustaka itu sendiri? Nah, yang pertama sebagai kerangka konsep. Mungkin ini mirip-mirip dengan outline yang telah saya jelaskan tadi ya, sahabat juara. Kerangka konsep di sini maksudnya adalah batasan mengenai konsep yang digunakan. Jadi di dalam tinjauan pustaka ini ataupun kajian pustaka ini penting banget untuk sahabat juara itu mengetahui batasan-batasan konsep yang digunakan. Jadi biar penelitian kita itu semakin spesifik dan semakin baik ketika kita mengetahui batasan konsepnya. Kemudian yang kedua, dapat menyediakan informasi mengenai penelitian terdahulu. Nah, ini mirip-mirip dengan literatur ataupun studi pustaka yang kita gunakan yang relevan dengan penelitian yang akan kita teliti gitu. Jadi penelitian terdahulu ini juga penting karena menjadi salah satu acuan ataupun yang menjadikan kenapa sahabat juara itu melakukan penelitian itu dengan tema itu, dengan masalah sosial itu gitu. Apakah sudah pernah ada peneliti sebelumnya yang mengkaji hal yang sama? Nah, di dalam poin kedua ini penting juga karena ketika kita paham ataupun mengetahui penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan, kita bisa tahu apa bedanya penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Jadi memang memberikan informasi terbaru ataupun memberikan sumbangsi pengetahuan dari penelitian baru yang akan kita lakukan mengenai permasalahan-permasalahan sosial yang serupa dan relevan untuk dikaji. Yang ketiga yaitu kepustakaan penelitian yang terkait. Nah, ini hampir sama sih sebenarnya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi memang pada intinya adalah tinjauan pustaka itu berisi apa saja yang menjadi konsep dari penelitian sahabat juara sekalian, kemudian berisi informasi ataupun pendapat para ahli mengenai konsep tertentu yang relevan dengan riset sahabat juara sekalian dan bisa dituliskan di dalam tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya manfaat dari tinjauan pustaka itu antara lain itu ada 4 hal. Yang pertama menguraikan variabel. Jadi ini ya salah satu kenapa ada tinjauan pustaka di dalam penulisan penelitian ataupun skripsi, tesis dan sebagainya. Itu ya salah satunya di dalam kajian pustaka itu atau tinjauan pustaka itu kita bisa menguraikan variabel yang kita gunakan di dalam riset sahabat juara sekalian. Kemudian yang kedua memberikan batasan konsep. Ya tadi saya sudah menjelaskan kan tinjauan pustaka itu berfungsi untuk memberikan batasan konsep terhadap konsep dari permasalahan sosial yang kita ambil. Nah, di sini kajian pustaka itu sangat bermanfaat itu untuk membatasi konsep-konsep yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses analisis data. Jadi ketika sahabat juara itu membatasi konsep-konsep dalam penelitiannya, itu akan mempermudah kita dalam proses analisis data. Karena semakin spesifik konsep yang digunakan, kemudian semakin spesifik juga masalah sosial yang diambil dan konsep-konsepnya itu relevan yang tertera di tinjauan pustaka, itu akan memudahkan sahabat juara sekalian itu untuk menganalisis datanya ketika nanti sahabat juara itu menuliskan data hasil penelitiannya itu di bab 4. Yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pembaca. Ketika pembaca dari penelitian sahabat juara itu membaca hasil penelitiannya, itu salah satu manfaat tinjauan pustaka itu memberikan rasa kepercayaan diri bagi pembaca dan semakin yakin tinjauan pustaka ataupun hasil penelitian ini layak untuk dijadikan misalkan bahan acuan ataupun
ini memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sahabat juara itu ketika menuliskan tinjauan pustaka itu berdasarkan dari pendapat para tokoh, kemudian dikolaborasikan dengan gaya tulisan sahabat juara sekalian. Jadi memang ini memberikan rasa kepercayaan diri kepada pembaca untuk semakin yakin dengan hasil penelitian yang disajikan. Selain bagi pembaca, ini juga sebenarnya juga memberikan rasa percaya diri juga untuk para peneliti. Jadi misalkan sahabat juara menuliskan skripsi ini, terutama di subbab tinjauan pustaka, itu juga ketika sahabat juara sudah mengkolaborasikan antara literatur-literatur yang digunakan, kemudian dengan gaya bahasa sahabat juara sekalian, itu juga memberikan kepercayaan bahwasanya penelitian yang akan kita lakukan atau hasil penelitian yang akan kita sajikan itu layak untuk digunakan dan layak untuk dibaca oleh publik ataupun masyarakat secara umum. Nah, sahabat juara sekalian, itu tadi mengenai pembahasan kita terkait tinjauan pustaka yang ada di dalam skripsi. Jadi cukup mudah ya untuk dipahami bagian ini dan selalu ada di dalam bab 2 skripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan informasi dari channel Arena Lomba. Terima kasih. Bye-bye.